Aku selalu mencoba untuk ingetin diri aku kayak, kenapa aku memulai musik lagi, kenapa aku memilih untuk bermusik lagi, kenapa aku memilih untuk produksi lagu sendiri, kenapa aku memilih untuk bikin lagu sendiri, gitu. Jadi harus inget, dan menurut aku gini, setiap kita punya niat, yang memang kayak misalkan kayak, gue pengen bermusik gitu, itu kan insya Allah niat yang baik, tujuan yang baik gitu. Jadi, Oh, jadi seperti itu alasan dibalik pemilihannya, tetap ada filosofinya juga ya, Kak? Tapi Kak Sivia, kalau ketika menciptakan suatu karya, Kak, misalnya mini album atau karya apapun itu, apakah selalu mau memberikan yang sesuai dengan perasaan Kak Sivia atau tidak, Kak? Aku bikin lagu sejauh ini, selalu based on apa yang aku rasakan, based on apa yang aku, sedang lewati, gitu. Jadi kalau bisa dibilang aku ngasih tunjuk apa yang aku rasakan dan lain-lain, iya, gitu. Sejauh ini semua semua lagu yang aku tulis itu tuh, semuanya ya, itu semua perasaan aku, itu semua apa yang aku lewati, itu semua apa yang aku rasakan, gitu. Wow, aku cukup kagum sih, Kak. Ternyata meluapkan apa yang dirasakan tuh dalam suatu hal positif ya, Kak, dari sebuah karya. Keren banget kayaknya teman-teman yang ada di sini. Kalau mengikuti kayak Kak Sivia juga nih, Kak. Wah, teman Kak, kayaknya ada pertanyaan nih dari salah satu peserta, Oke, yaitu dari Ulfa Uswati. Mungkin aku izin izin untuk membacakan ya, Kak. boleh. Kak Sivia pernah merasa takut atau cemas dalam berkarya atau tidak? Yang selanjutnya, gimana caranya Kak Sivia buat handle itu? Mungkin itu pertanyaan pertama, Kak. Mungkin boleh dijawab untuk Kak Sivia. Dipersilahkan, Kak. Takut dan cemas masih, sampai detik ini pun masih kayak, insecure gitu kali ya bahasanya sekarang ya teman-teman, semua, "Aduh insecure nih," apa segala macam, tapi menurut aku kayaknya itu harus dilawan gitu. Karena kalau insecure terus-terusan juga, kayaknya aku nggak bisa ngelangkah ke depan lebih lagi gitu. Jadi, apa namanya, kalau ditanya insecure atau enggak, iya, tapi aku menikmati rasa insecure yang aku miliki, aku menikmati rasa takut yang aku miliki, dan aku olah perasaan takut itu, perasaan insecure itu dengan baik gitu. Karena sebetulnya, kita sebagai manusia juga butuh kayaknya untuk insecure, karena apa? Karena biar kita, mmm, jejek gitu sama bumi. Kalau kalau ngerti maksud aku, maksudnya gini, itu yang menjaga kita dari, mungkin ya yang sepengetahuan aku itu insecure bisa juga menjaga aku dari, sifat sombong, angkuh, dan lain-lain gitu. Tapi kalau insecure terus-terusan juga bahaya gitu, yang ada kamu nggak mulai apa-apa gitu. Jadi menurut aku solusinya adalah jalanin apa yang sedang kamu jalanin, nggak usah terlalu dengar kanan kiri, depan belakang, nggak usah terlalu banyak mikir dulu gitu, pokoknya coba dulu gitu, nantinya output-nya akan seperti apa, ya itu urusan nanti, gitu. Nikmati pokoknya segala prosesnya, nikmatin semua rasa yang memang, kamu rasakan gitu menurut aku. Oh, Diterima gitu. keren banget jawabannya Kak Sivia tuh bukan sesuatu kita tuh nggak harus yang tinggi gitu ya, Kak. Jadi itu kita emang harus sadar juga bahwa kita ada di posisi ini, di bumi ini, dan proses ini untuk kita tetap jalanin dan nikmatin, tapi pasti goals-nya bisa memuaskan gitu ya, Kak, ya. Mhm. Oke, Kak, mungkin aku izin izin untuk melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Ada pertanyaan dari peserta bernama Kak Salwal Sabila. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Kak Via fokus pada 2 cabang, padahal masih on proses tadi, tapi biasa terus melahirkan kreasi musik dan kreativitas lainnya. Bagaimana, Kak Sivia? Mmm, Gimana caranya untuk fokus dan lain-lain, intinya gitulah ya. Mmm, aku fokus sama musik aku karena aku selalu inget gitu. Aku selalu mencoba untuk ingetin diri aku kayak, kenapa aku memulai musik lagi, kenapa aku memilih untuk bermusik lagi, kenapa aku memilih untuk produksi lagu sendiri, kenapa aku memilih untuk bikin lagu sendiri, gitu. Jadi harus inget, dan menurut aku gini, setiap kita punya niat,
yang memang kayak misalkan kayak gue pengen bermusik gitu, itu kan insya Allah niat yang baik, tujuan yang baik gitu. Jadi once kamu ragu, takut, dan lain-lain di tengah jalan, harus selalu ingat itu gitu menurut aku. Kenapa? Kenapa lo mulai gitu? Kenapa lo memilih untuk ada di dunia musik gitu? Gitu. Oke, thank you jawabannya Kak Sivia. Semoga untuk menjawab juga ya untuk Kak Salwa Sabila yang mendapatkan inspirasi lah, seenggaknya mendapatkan sedikit pencerahan dari Kak Sivia nih. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ada pertanyaan dari salah satu peserta bernama Anissa Salsabila. Bagaimana kita dapat menjiwai apa yang kita nyanyikan ataupun seni yang kita ungkapkan supaya sampai ke hati penikmat seni tersebut? Bagaimana Kak Sivia? Oke, ada 2 cara menurut aku. Pertama, ya harus jujur kalau memang misalkan case-nya adalah lagu. Misalkan kamu bikin lagunya sendiri, ya kamu harus jujur akan perasaan yang kamu punya. Di saat kamu menulis lagu itu, di saat kamu menyanyikan lagu itu gitu. Intinya harus jujur. Sama yang kedua, kalaupun memang itu bukan lagu kamu, ini aku ngomonginnya case-nya lagu ya, sebetulnya bisa diaplikasiin ke manapun. Kalau misalkan memang itu bukan lagu kamu, tapi kamu harus nyanyiin lagu itu, kamu harus terima perasaan apa yang ada di lagu itu, gitu. Misalkan gini, di saat kamu lagi happy, tapi ternyata lagu itu lagu sedih, gitu. Ya kamu harus terima gitu, kamu harus pahami, kayak kenapa? Kenapa lagu ini sedih gitu? Kira-kira yang bikin lagu ini waktu itu lagi ngerasanya apa ya? Maksudnya nggak usah dipikirin dulu kalau ternyata dia bikin lagu itu juga di saat dia lagi happy, gitu. Nggak usah dipikirin dulu. Jadi pikirinnya, kenapa ya? Kenapa lagu ini lagunya sedih? Kenapa liriknya kok kayaknya sedih banget ya? Kira-kira situasinya tuh apa ya di saat orang itu nulis lagu itu, atau kira-kira situasinya kalau gue ada di apa namanya, kalau kalau gue sebagai orang yang sedang diceritakan di lagu ini, kira-kira gue ngerasanya kayak apa ya, gitu. Jadi itu yang kedua. Jadi ada 2 itu. Jadi pertama harus jujur, yang kedua harus pahami gitu, harus pahami perasaan, harus terima perasaan apa yang ada di, apa namanya, di lagu itu, atau di lukisan itu, atau di foto itu, gitu. Karena menurutku seni itu pakai rasa semuanya, gitu. Karena nggak ada, apa namanya, nggak ada cara yang udah pakem gitu. Yang kayak aku bilang tadi gitu, nggak kayak matematika, gambar, nyanyi, main musik, terus habis itu, foto, itu tuh nggak ada A, B, C, D, E, F, G-nya nggak ada gitu menurut aku. Jadi memang semua tuh based on, rasa gitu, semua tuh pakai rasa gitu. Memang ada ilmunya gitu, kayak misalkan foto, foto kamu harus tahu, ini namanya ISO, ini namanya itu gitu. Terus nyanyi ini tuh ada vocalizing apa segala macam. Iya, kamu harus pahami ilmunya, teorinya gitu. Tapi setelah dijalankan, selain teori kamu harus berbarengan sama rasa gitu. Oke, terima kasih Kak Sivia untuk jawabannya. Ternyata kalau dari kesimpulannya, sedalam itu ya makna dari dan juga efek dari sebuah perasaan ketika kita Betul. bermain dalam dunia seni ini, Kak. Ya. Sepertinya sayang sekali kita sudah, karena adanya keterbatasan waktu, Kak, jadinya kita akan masuki ke pertanyaan terakhir. Kita juga mendapatkan pertanyaan terakhir dari salah satu peserta bernama Elisa Febriani. Saya izin bertanya kepada Kak Sivia, apabila kita merasa suara kita tidak bagus, tetapi kita tetap ingin les vokal, itu kira-kira tetap memungkinkan nggak ya untuk mengolah vokal kita? Setidaknya jadi terdengar lebih enak sedikit gitu, Kak. Bagaimana Kak Sivia? Hmm. Balik lagi ya, ada 2, talent and skill. Kalau talent emang udah dari sananya, gitu, emang udah bawaan dari lahir gitu. Tapi kalau skill itu bisa diasah gitu. Apa iya aku dulu waktu masuk ke tempat les nyanyi, aku udah bisa nyanyi, aku udah tahu nada, aku tahu notasi dan lain-lain? Enggak. Jadi menurutku, semua tuh emang mulainya tuh ya dari nol, semua tuh emang mulainya dari enggak bisa sama sekali. Kalau ya bisa, nggak perlu belajar, kan gitu. Kalau emang udah bisa nyanyi, ya berarti nggak perlu belajar apa segala macam. Orang yang udah ada talentnya pun, bawaan gitulah ya gitu, ya dia perlu latihan gitu, apalagi yang nggak ada sama sekali gitu. Jadi menurutku nggak usah takut kalau memang mau, nyanyi, belajar nyanyi, terus kayak, "Kok kayaknya masih nggak works ya?" dan lain-lain, ya coba aja terus gitu. Berarti kesimpulannya siapapun dia, sejago apapun dia, tetap harus mengasah skill-nya terus-menerus ya, Kak, karena biar ada improvement di dalamnya dan tidak berhenti situ-situ aja.
Oke, terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah mau bertanya kepada Kak Sivia, dan juga terima kasih juga Kak Sivia untuk sharing session-nya bersama kami dan juga mau bertanya diskusi kepada teman-teman peserta yang di sini. Namun untuk kesempatan terakhir kalinya, Kak Sivia, apakah ada kesan-pesan atau closing statement untuk pemuda-pemuda dan juga teman-teman yang sedang mencari ingin menjadi masuk ke dalam dunia music and art ini, Kak? Pokoknya, kenali dulu apa yang kamu mau lakukan, kenali dulu, kenali diri sendiri dulu maunya apa, jangan cuma, jangan cuma melihat orang lain dan meng-compare diri sendiri sama orang lain. Intinya apapun itu, kalau misalkan kamu berbeda dan lain-lain sama orang lain, ya udah gitu. Coba aja, semangat terus, pokoknya nggak ada yang nggak bisa, semuanya bisa.